Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pandemi yang merajalela akhirnya menjadikan pemerintah kita mengambil kebijakan-kebijakan penting demi kemaslahatan rakyat. Di antaranya ada PPKM, kemudian lockdown, dan sebagainya. Yang semua itu mengharuskan kita semua menghabiskan waktu kita lebih banyak di rumah daripada di luar. Dan tentunya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga husnuzon kepada keputusan pemerintah yang memikirkan tentang kepentingan kita dan maslahat kita semua sebagai rakyatnya. Ketika keseharian kita yang biasanya dipenuhi dengan aktivitas di luar rumah dan sekarang mengharuskan kita melakukan semuanya dari rumah, sehingga menjadikan sebagian kita mungkin jenuh, merasa bosan dengan begitu banyak waktu luang yang ada, dalam keadaan suasana yang sama di dalam rumah. Maka hendaknya setiap muslim memiliki rambu-rambu yang jelas di dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini. Dan orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mencari keuntungan-keuntungan ukhrawi dengan menambah benih-benih kebaikan, memperbanyak amalan soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita semua. Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini hadits hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi ini adalah rambu utama yang sangat penting yang mestinya menjadi pegangan kita semua. Yaitu setiap yang tidak bermanfaat, maka kita tinggalkan. Tanpa ragu, apapun itu kita tinggalkan. Apalagi yang bentuknya maksiat. Yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah aja, sebenarnya banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita bisa berzikir, kemudian menambah amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang apa yang menjadi habit kita di zaman ini. Dalam hal ini adalah penggunaan gadget, yaitu handphone kita. Karena tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan, kebanyakan kita mungkin tidak bisa lepas dari benda kecil ini. Terlebih ketika di saat semuanya harus kita lakukan dari rumah, seperti belajar dari rumah, kemudian kita bisnis dari rumah, bekerja dari rumah, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan dengannya. Tapi kita juga harus memahami, harus menyadari bahwa benda kecil ini ibarat pisau bermata dua. Dengannya kita bisa meraih kebaikan yang sangat banyak, sebaliknya kita juga bisa mendapatkan mudarat dengannya. Yang mana semua ini membutuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejernihan hati di saat menggunakannya. Dengan HP ini kita bisa memenuhi pundi-pundi pahala kita di akhirat kelak. Begitu banyak ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan dengannya. Meskipun kita berada di rumah. Kita bisa mencari kebaikan-kebaikan, menuntut ilmu syar'i, kemudian kita bisa menulis kebaikan, kemudian kita share di media sosial kita, dan ini pahalanya luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat begitu banyak para masyayikh, kemudian para asatiz, guru-guru kita, mereka melakukan live streaming. Hal ini bisa kita ikuti kajian-kajian mereka, walaupun kita berada di rumah, dan ini pahalanya luar biasa. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza shahhat niyatuhu. Ilmu tidak ada amalan yang setara dengannya jika benar niatnya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mawas diri dan waspada. Kita berhati-hati dengan HP kita juga, karena benda kecil ini juga bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang maksiat. Pintu fitnah terbuka dengan sangat lebarnya. Meskipun kita berada di rumah, bahkan sekalipun kita berada dalam kamar, hanya dengan kutukan jari maka bertumpuklah dosa-dosa kita, wal'iyadzubillah. Bahkan di sana ada ancaman khusus dari Nabi SAW atas mereka yang meremehkan, bermudah-mudahan berbuat maksiat ketika mereka sendirian.
Mereka tidak mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Mereka menampakkan kesalehan di keramaian, namun mereka melanggar batasan-batasan Allah ketika mereka di saat sendirian. Ya. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku telah mengetahui akan ada satu kaum dari umatku di mana mereka datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Ya, seperti gunung Tihama yang putih. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan-kebaikan itu seperti haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ya, Allah sia-siakan. Kemudian Thauban radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya. Ya Rasulullah, beritahu kepada kami, sifatkan kami tentang mereka. Wajallihim lana, dan terangkan kepada mereka ciri-ciri mereka. Terangkan kepada kami tentang ciri-ciri mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh mereka adalah saudara kalian. Mereka juga golongan dari kalian. Ya. Dan mereka ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga salat malam sebagaimana kalian salat malam. Akan tetapi mereka adalah kaum idza khalau intahaku bimaharimillah. Ya, apabila mereka bersendirian, ya mereka menerobos hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala bentuk fitnah dan maksiat, dijauhkan diri kita dari segala mara bahaya dan penyakit-penyakit yang menular, diistiqomahkan kita semua di atas kebenaran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.